Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai regresi dengan menggunakan variabel intervening. Nah, perlu saya informasikan juga kalau materi ini disusun oleh tim dosen ya, dari Program Studi Manajemen Universitas Pasundan. Nah, yang pertama itu ada Pak Bayu, yang kedua ada Pak Ardi, yang ketiga ada Pak Eri, lalu yang keempat ada Bu Desi, yang kelima ada Pak Yusuf, dan saya sendiri Lira Mustika Sari. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja mulai untuk meregresi data dengan menggunakan variabel intervening. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan terlebih dahulu hipotesisnya ya. Nah, di sini saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama ada kualitas produk, yang kedua ada kepuasan pelanggan, yang terakhir ada loyalitas dari pelanggan. Nah, di sini ada 2 hipotesis yang saya buat. Hipotesis yang pertama di mana H0 yaitu kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dan H1-nya kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan untuk hipotesis 2-nya, hipotesis 0-nya yaitu kualitas produk tidak berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan, dan H2-nya di mana kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Jadi nanti di sini untuk hipotesis pertama kita uji regresi seperti biasa, dan untuk hipotesis yang kedua kita melakukan pengujian dengan menggunakan variabel intervening ya, yaitu kepuasan pelanggan yang berperan sebagai variabel intervening. Sebelum kita mengolah data, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu terkait bagaimana hubungan di antara variabel yang akan kita ujikan gitu ya. Jadi di sini ada variabel kualitas produk, ada variabel kepuasan pelanggan, dan juga variabel loyalitas pelanggan. Nah, di sini nanti kita akan melakukan 2 pengujian ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan secara langsung gitu ya, uji pengaruh yang secara langsung, dan juga uji pengaruh yang secara tidak langsung. Nah, kenapa ada uji pengaruh yang secara tidak langsung? Karena kita menggunakan variabel intervening. Jadi variabel intervening itu variabel yang berada di antara gitu ya. Di antara variabel X misalnya terhadap Z gitu ya. Jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi misalnya kalau pengaruh langsung itu kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Nah, karena ada variabel intervening, jadi ada hubungan tidak langsungnya, yaitu di mana? Yaitu kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, tetapi melalui kepuasan pelanggan, gitu ya. Jadi alurnya kalau secara tidak langsung dari kualitas produk ke kepuasan pelanggan, lalu ke loyalitas. Nah, kalau secara langsung berarti dari kualitas produk ke loyalitas, gitu ya. Nah, ini secara penjelasan secara hubungan antar variabelnya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke SPSS-nya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita menginputkan data ya yang kita perlukan atau yang akan kita analisa ke dalam data view ya. Nah, di sini saya sudah inputkan datanya ya dari mulai variabel X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel view. Di variabel view kita beri nama masing-masing variabel. Nah, di sini saya memberikan namanya ada variabel X, variabel Y untuk interveningnya ya, dan juga variabel Z. Nah, lalu saya berikan juga label untuk masing-masing variabel. Misalnya X itu adalah kualitas produk ya. Di sini Y itu adalah kepuasan pelanggan dan Z adalah loyalitas pelanggan. Ya. Nah, setelah kita beri nama untuk masing-masing variabel, baik variabel dependent, independent ataupun interveningnya, selanjutnya kita kembali lagi ke data view. Kita mulai mengolah data dengan menggunakan SPSS. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik analyze. Nah, setelah itu kita klik regression, lalu kita pilih linear ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita inputkan mana yang termasuk ke dalam variabel dependent dan independent ya. Karena di hipotesis itu hubungannya adalah kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan, maka variabel dependent saya inputkan kepuasan pelanggan ya untuk variabel dependentnya. Sedangkan untuk variabel independennya saya inputkan kualitas produk ya. Nah, setelah itu kita langsung oke-kan saja ya. Nah, ini merupakan hasil output dari analisa yang sudah kita lakukan tadi ya. Yang pertama yang akan kita identifikasi yaitu ada di tabel koefisien ya.
Nah, di tabel koefisien di sini ada nilai T dan juga nilai signifikansi. Nah, ini perlu kita analisa ya. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah H0 itu diterima ataukah H0-nya yang ditolak gitu ya. Nah, di sini ada nilai T ya atau tes statistik ya. Nanti akan dibandingkan dengan T tabel jika ingin menggunakan tes statistik atau bisa juga keputusannya dengan melihat nilai signifikansinya ya. Jadi apakah kurang dari 0,05 ataukah lebih dari 0,05. Nah, di sini kualitas produk itu nilai signifikansinya 0,000 ya, lebih kecil dari 0,005. Nah, artinya apa? Artinya di sini kualitas produk itu mempengaruhi ya keputusan pelanggan atau berpengaruh terhadap keputusan pelanggan. Nah, artinya di sini H0-nya ditolak ya atau HA-nya yang diterima gitu ya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang bisa digunakan untuk menentukan atau memutuskan terkait hipotesis yang sudah kita buat tadi gitu ya. Nah, selanjutnya selain tes statistik dan juga nilai signifikansi, kita juga bisa mengidentifikasi unstandardized coefficient yang bagian B-nya ya. Di sini ada kualitas produk itu sebesar 1,099. Nah, nilai ini nanti akan menjadi nilai untuk analisis jalurnya ya. Karena nanti akan ada variabel intervening ya. Nah, ini akan nanti kita inputkan ke dalam model tadi yang sudah dimunculkan ya. Nah, itu. Lalu selanjutnya selain di tabel koefisien, kita juga perlu mengidentifikasi tabel summary ya, tabel model summary. Di dalam tabel model summary, di sini ada nilai R-square ya. Nilai R-square ini menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel X gitu ya dalam menjelaskan variabel Y gitu. Nah, di sini kualitas produk itu memiliki nilai R-square-nya sebesar 0,924 ya, atau kalau dipersentasekan 92,4%. Nah, di sini artinya apa? Artinya kualitas produk itu dapat menjelaskan kepuasan pelanggan sebesar 92,4%. Nah, sisanya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang memang tidak diteliti gitu ya di dalam penelitian ini gitu. Nah, ini adalah analisa yang bisa kita lakukan ya untuk hipotesis yang pertama. Selanjutnya, nah kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan SPSS, tetapi kita melibatkan variabel intervening ya, yaitu variabel Y. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama, kita klik dulu Analyze, ya, kita pilih Regression, kita pilih Linear, ya. Nah, ini saya reset dulu, ya, kita buat kosong. Nah, di sini kita punya 3 variabel ya. Ada variabel interveningnya yaitu kepuasan pelanggan. Nah, oleh karena itu nanti di variabel dependent kita inputkan dulu variabel Z-nya ya, yaitu loyalitas. Nah, sedangkan untuk variabel independent-nya kita inputkan variabel X-nya ya, atau variabel independent-nya dan juga variabel intervening-nya ya. Jadi di sini kualitas produk dan kepuasan pelanggan kita masukkan ke dalam bagian independent ya. Nah, selanjutnya kita langsung klik OK. Nah, sehingga muncul hasilnya seperti ini ya hasilnya. Nah, yang pertama kita harus identifikasi yaitu dari kolom koefisien juga ya, atau tabel koefisien juga sama seperti yang tadi. Kita lihat dulu signifikansi atau bisa menggunakan tes statistik. Nah, dalam hal ini misalnya saya menggunakan signifikansi. Nah, dengan dilihat dari signifikansi, ternyata nilai signifikansi untuk variabel kualitas produk itu sebesar 0,019. Nah, sedangkan signifikansi untuk kepuasan pelanggan itu sebesar 0,000. Nah, keduanya ini berarti berpengaruh ya terhadap loyalitas pelanggan. Kenapa bisa berpengaruh? Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, selain kita mengidentifikasi signifikansi, kita juga perlu identifikasi unstandardized coefficient B-nya ya. Nah, misalnya di sini untuk kualitas produk itu sebesar 0,340. Berarti keterkaitan atau hubungan antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan itu sebesar 0,340 gitu ya. Begitupun untuk kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan pengaruhnya terhadap loyalitas itu sebesar 0,581. Nah, nilai unstandardized coefficient ini nanti akan digambarkan ya ke dalam model analisis jalur yang sudah kita tentukan tadi.
gitu. Nah, lalu yang kedua yang akan kita identifikasi adalah model summary ya. Sama seperti tadi, kita lihat R-square-nya. Ya, di sini R-square-nya itu sebesar 0,963 atau sebesar 96,3%. Nah, artinya kepuasan pelanggan dan juga kualitas produk itu bisa menjelaskan loyalitas pelanggan sebesar 96,3%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang memang tidak dianalisa atau tidak diuji ya dalam penelitian gitu. Nah, ini adalah interpretasinya. Nah, lalu selanjutnya kita akan menginterpretasikan bagaimana hubungan langsung dan juga tidak langsung ataupun hubungan total ya, karena memang ada variabel interveningnya. Nah, sebelum kita ke menggambarkan model, ada satu hal yang perlu kita ketahui juga gitu ya. Selain uji pengaruh tadi sudah kita lakukan, untuk mengetahui R-square juga sudah kita ketahui, nilai dari unstandardized-nya juga sudah ada. Nah, selanjutnya kita juga harus menghitung nilai E-nya ya. Nah, nilai E bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini ya, di mana E itu sama dengan akar dari 1 yang kita kurangkan dengan R-square-nya ya, sehingga nanti kita dapat mengetahui berapa nilai E-nya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke penggambaran modelnya dengan besaran-besaran pengaruhnya ya dari nilai unstandardized coefficient yang sudah kita temukan tadi. Nah, ini merupakan gambar model yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, tetapi bedanya kalau di sini modelnya sudah saya berikan angka-angka ya. Nah, angka-angka ini saya dapatkan dari nilai unstandardized coefficient B tadi ya. Jadi untuk mengetahui berapa besaran hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selain itu juga saya sudah menentukan nilai E1 dan juga E2 ya, karena kita menggunakan dua hipotesis. Nah, nilai E caranya sama ya, seperti rumus tadi, jadi akar 1 dikurangi R-square-nya berapa. Ya, begitupun juga untuk E2. Gitu. Nah, selanjutnya di sini yang pertama kita harus lihat dulu di dalam model. Di sini sudah terlihat ya ada dua dua jalur gitu ya. Ada hubungan yang sifatnya langsung dan juga tidak langsung. Hubungan langsungnya yaitu kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan ya, karena panahnya langsung ya, langsung ke loyalitas pelanggan. Nah, ini adalah hubungan langsungnya. Hubungan tidak langsungnya yaitu kualitas produk melalui kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan gitu ya. Jadi ada variabel interveningnya yaitu kepuasan pelanggan ya. Nah, sekarang pertama-tama kita mulai dulu dari hubungan langsungnya ya. Berapa besaran hubungan langsung kualitas produk ke loyalitas pelanggan itu besarnya adalah 0,340. Nah, ini didapatkan dari unstandardized coefficient B. Nanti bisa dicek lagi di outputnya ya. Nah, hubungan tidak langsungnya bagaimana? Kan kita melewati satu variabel gitu ya, atau ada variabel interveningnya. Nah, caranya kita mengkalikan nilai unstandardized tersebut. Jadi di sini kita lihat dulu kualitas produk ke kepuasan pelanggan itu besarannya 1,099. Lalu selanjutnya kepuasan pelanggan ke loyalitas pelanggan itu sebesar 0,581. Nah, berarti hubungan tidak langsungnya kita kalikan angka tersebut. Jadi 1,099 kita kalikan dengan 0,581 gitu ya. Nah, itu untuk mengetahui besaran hubungan yang tidak langsung. Nah, lalu hubungan total bagaimana? Kalau hubungan total berarti sifatnya keseluruhan ya. Berarti kita menjumlahkan hubungan langsung dengan hubungan tidak langsungnya atau pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsungnya. Nah, pengaruh langsung atau hubungan langsungnya yaitu 0,340. Kita tambahkan dengan perkalian dari 1,099 yang kita kalikan dengan 0,581. Nah, itu untuk menentukan berapa besaran gitu ya pengaruh langsung atau hubungan langsung, lalu pengaruh tidak langsung atau hubungan tidak langsung, dan juga pengaruh atau hubungan total gitu ya. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Jadi pengaruh langsung itu loyalitas produk ya, langsung ke loyalitas produk itu sebesar 0,340. Lalu pengaruh tidak langsung kita kalikan ya. Jadi jumlahnya sebesar 0,639
639 ya. Sedangkan pengaruh totalnya kita jumlahkan pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung. Nah, ini adalah cara untuk menginterpretasikan regresi dengan menggunakan variabel intervening.